Shalom, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam seri perenungan firman Tuhan singkat kita pada kali ini. Dan saat ini saya mau berbicara tentang lanjutan dari khotbah saya atau pengajaran saya yang lalu mengenai Alkitab adalah firman Allah yang sejati. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan Alkitab adalah firman Tuhan yang sejati? Saya sudah panjang lebar menjelaskan dalam khotbah saya yang terdahulu. Kalau boleh saya sederhanakan, Alkitab adalah isi hati Tuhan. Alkitab adalah isi dari pikiran Tuhan. Alkitab adalah keinginan Tuhan bagi kita. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, Anda bisa lihat kalau seandainya kita mengabaikan firman Tuhan, berarti otomatis kita mengabaikan pikiran Tuhan. Kita mengabaikan isi hati Tuhan. Kita mengabaikan keinginan Tuhan. Nah, firman Tuhan pada saat ini kita masih akan membahas di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Anda lihat, ada 4 manfaat Alkitab bagi kehidupan kita. Saya berharap saudara mengikuti sampai akhir, karena ini sangat bermanfaat bagi kehidupan rohani saudara. Yang pertama, Alkitab berkata bermanfaat untuk mengajar. Nah, saudara, tadi saya sudah katakan bahwa Alkitab itu adalah isi hati Tuhan. Alkitab adalah pikirannya Tuhan. Alkitab adalah keinginan Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya membaca Alkitab, sebenarnya kita sedang menangkap atau membaca pikiran Tuhan, isi hati Tuhan, perasaan Tuhan. Tapi begini, saudara. Saya melihat banyak sekali ada orang-orang atau anak-anak Tuhan, kenapa pertumbuhan imannya mentok karena hanya membaca Alkitab. Karena Alkitab ini adalah makanan rohani, saudara. Lalu kayak makanan rohani, namanya makanan perlu dimakan, ada 2 proses penting loh, saudara. Ketika saudara makan, maka proses yang pertama adalah dikunyah dulu. Habis dikunyah baru dicerna. Begitu juga dengan Alkitab. Kalau saudara cuma membaca atau cuma menghafal, itu sama dengan saudara cuma mengunyah dan dibuang lagi. Mengunyah dan dibuang lagi. Jadi Alkitab itu tidak cukup sampai Anda membaca atau mendengarkan firman Tuhan, atau Anda menghafal firman Tuhan. Wah, yuk mari kita menghafal firman Tuhan, kita menghafal bagian ayat Alkitab ini. Atau ada saudara-saudara seiman berkata kepada saya, seringkali saya mendengar, Pak, saya udah baca Alkitab loh Pak, dari Kejadian sampai Wahyu. Saya udah baca Kejadian sampai Wahyu berkali-kali. Saudara, ketika Anda baca Alkitab itu bagus. Ketika Anda menghafal Alkitab itu bagus. Ketika Anda menyelesaikan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu bagus. Tapi saya mau bilang itu tidak cukup karena itu saudara baru sampai mengunyah. Belum mencerna. Mencerna itu apa, saudara? Mencerna itu berarti ketika Anda membaca, Anda merenungkannya. Anda berdiam, Anda masuk ke dalam Alkitab. Nah, mari saya kasih contoh. Di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua berkata begini, saudara. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perhatikan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini kebiasaan orang Ibrani atau orang Israel, saudara. Ketika mereka baca Alkitab pagi hari, mereka tidak tinggalkan Alkitab atau firman Tuhan itu di kamar mereka, enggak. Ini bukan berarti dibawa-bawa Alkitab, enggak. Bukan itu maksud saya. Yang saya maksudkan, yang Alkitab maksudkan adalah ketika selesai membaca, dia merenungkan di dalam kamarnya. Dia merenungkan kebenaran firman Tuhannya. Dia mendapatkan ayat-ayat kuncinya yang menggairahkan dia, mengubahkan dia. Dan kemudian dia akan merenungkan sepanjang hari dalam dirinya. Pikirannya, hatinya hanya tertuju kepada firman Tuhan yang dia baca tadi. Jadi kalau orang Israel bahkan ada yang ekstrimnya, sepanjang perjalanan itu dia ulang-ulang ayat yang dia baca tadi. Kalau ke kebun dia mungkin memacul atau memetik anggur, itu yang dia ulang-ulang di dalam hati dan pikirannya. Jadi saudara, ketika saudara membaca Alkitab, membuka Alkitab itu nggak cukup. Saudara hanya membaca, saudara hanya menghafal, harus masuk ke dalam Alkitab, merenungkannya. Anda berdiam diri di dalam firman Tuhan. Tuhan apa ya kira-kira Tuhan? Tuhan mau bicara apa sama saya melalui Alkitab? Tuhan mau sampaikan apa isi hati Tuhan sama saya?
Nah, orang yang merenungkan firman Tuhan itu sampai dia mendapatkan isi hatinya Tuhan bagi dia. Dia mendapatkan apa pikiran Tuhan dalam hidupnya. Jadi saudara, ketika saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan itu sama dengan saudara sedang mempelajari, menangkap isi hati Tuhan dan pikiran. Anda bisa bayangkan deh. Kalau saudara nggak baca Alkitab, saudara nggak merenungkan Alkitab, saudara nggak dapat apa-apa dari Tuhan. Saudara nggak akan dapat arahan dari Tuhan. Saudara nggak akan dapat pimpinan Tuhan. Saudara akan berjalan sesuai dengan naluri manusia saudara yang tidak bisa diandalkan. Saudara akan berjalan dengan penilaian saudara yang tidak bisa diandalkan. Sebab satu-satunya yang dapat kita andalkan dalam hidup ini adalah perenungan firman Tuhan. Saya kasih kesaksian sedikit. Setiap pagi ketika saya merenungkan firman Tuhan, membaca, saya merenungkannya dan saya mendapatkan ayat kuncinya. Dan kemudian saya mendapatkan berkat dari ayat itu, menggugahkan saya, menggairahkan saya, membuat rohani saya bertumbuh di dalam Tuhan. Karena makanan Alkitab ini makanan rohani, saudara. Alkitab memberikan kita vitamin untuk kerohanian kita. Alkitab memberikan kita gizi untuk rohani kita. Setelah saya mendapatkannya, biasanya saya share ke grup WA atau di akun Facebook saya. Dan saya akan merenungkan itu dan akan membuat saya menjadi kuat secara rohani. Saudara, dengan tidak membaca Alkitab, dengan tidak merenungkan Alkitab, saudara tidak belajar apa-apa dari Tuhan. Saudara mengabaikan Tuhan. Karena Alkitab adalah surat cintanya Tuhan kepada kita. Saya ingat saudara, pada waktu zaman kami masih muda-muda dulu SMA ya, waktu itu kami nggak ada HP, nggak ada SMS, nggak ada WA. Paling kalau biasanya sih zaman-zaman anak muda pada waktu itu, kalau pacaran untuk mengetahui keadaan biasanya pakai surat. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, pada waktu dapat surat itu bacanya, wah kalau boleh ulang-ulang, seneng banget baca. Kenapa? Karena membaca dengan cinta. Kenapa banyak anak Tuhan gak suka Alkitab? Karena memang tidak mencintai Tuhan. Kalau saudara mengasihi dan mencintai Tuhan, saudara akan rindu untuk membaca dan merenungkan berulang-ulang tiap hari, tiap waktu. Anda akan punya waktu yang konsisten. Mungkin pagi kah? Atau mungkin siang waktu istirahat makan atau malam sebelum tidur. Saudara, Alkitab bukan hanya bermanfaat untuk mengajar tentang isi hati Tuhan, tentang pikiran Tuhan. Yang kedua Alkitab mengatakan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan juga untuk menyatakan kesalahan kita. Saudara, begini. Kita ini udah terkontaminasi oleh dosa, saudara. Kita ini sudah jatuh ke dalam dosa. Yang ada di dalam hati dan pikiran kita, itu kita selalu merasa benar. Pokoknya orang lain salah. Anda lihat, ini pribadi yang bermasalah. Kalau selalu melihat kesalahan orang lain, pribadi yang bermasalah itu jago banget melihat kesalahan orang lain. Jago banget melihat kekurangan orang lain, itu lihai banget. Itu orang-orang yang punya kepribadian dan kerohanian yang bermasalah sebenarnya. Nah, apa yang dimaksudkan bahwa Alkitab bermanfaat menyatakan kesalahan? Saya punya cerita nih. Ini lucu banget. Waktu saya SMP kelas 3, saya lulusan SMP Kasigunju. Saya tinggal sama orang dan pekerjaan saya tiap pagi itu masak air, masak nasi, yang lainnya juga. Zaman itu orang masak nasi, masak air itu nggak pakai kompor gas, saudara. Pakai kayu api. Saya udah mandi, bersih-bersih, udah pakai seragam, tapi masih masak nasi. Saya kasih perbaiki kayu apinya. Saya nggak sadar kalau tangan saya itu ada arang. Dan yang mungkin gatal atau apa, saya lap muka saya. Loh, saya berbulan-bulan di kamar saya nggak ada cermin. Nggak ada kaca saya untuk bercermin. Saya nggak tahu muka saya modelnya gimana. Yang penting udah main sisir aja. Pergi ke sekolah, saya nggak sadar bahwa wajah saya ada arang, teman-teman tertawain saya. Ya, nanti saya sadar, wah ternyata ada arang muka saya. Saudara, saya mau bilang, Alkitab itu seperti cermin menyatakan kesalahan kepada kita. Nah, di sini butuh kerendahan hati saudara dan saya. Berkata Tuhan, ketika saudara membaca Alkitab, tolong Tuhan, apa kesalahan saya Tuhan? Agar saya tahu, agar saya memahami kekurangan saya.
Tetapi kalau saudara tidak pernah merenungkan firman Tuhan, tidak pernah membaca firman Tuhan, datang ke gereja pun dengar khotbah, yang penting cuma dengar, yang penting cuma ibadah, saya mau bilang saudara akan berjalan terus dalam kesalahan saudara dan menganggap orang lain salah. Dan hebatnya, Alkitab bukan cuma menyatakan kesalahan kita loh saudara. Manfaat yang ketiga, Alkitab mengatakan untuk memperbaiki kelakuan kita. Alkitab bukan hanya menyatakan kesalahan kita, tetapi membantu kita, memperbaiki kelakuan kita, memperbaiki kesalahan kita. Memperbaiki rumah tangga yang salah, memperbaiki rumah tangga yang kacau, semua yang kacau diperbaiki oleh firman Tuhan. Begini, ini penting banget saudara. Karena antara Alkitab dengan Roh Kudus itu kerjasamanya luar biasa eratnya. Roh Kudus menggunakan Alkitab untuk memperbaiki kita. Loh ya, kalau saudara tidak mau merenungkan, tidak mau membaca, mengabaikan Alkitab, itu sama dengan kita mengabaikan Roh Kudus, mengabaikan Allah untuk memperbaiki kita saudara. Ya jangan heran kalau orang tidak baca Alkitab, tidak mencintai firman Tuhan, hidup dalam salah, terus orang lain salah. Dia merasa benar, terus orang lain salah. Dia tidak pernah tahu dan dia tidak pernah jadi baik. Dan dia selalu berkata, Tuhan ubahkan saya, saya ingin menjadi lebih baik. Saya ingin menjadi lebih rohani Tuhan. Saya ingin menjadi bertumbuh di dalam Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Ya bagaimana Tuhan mau ubahkan itu kalau kita tidak membaca dan merenungkan dan mencintai firman Tuhan. Alkitabnya bersih banget. Udah 10 tahun Alkitabnya, kertasnya masih bersih banget. Bersih bukan dijaga, nggak dibuka. Kalaupun dibuka cuma hari Minggu pun nggak ngerti apa yang disampaikan para pendeta. Jadi saudara, kalau hari ini saudara mau diubahkan, kalau hari ini saudara mau bertumbuh di dalam Tuhan, satu-satunya cara di mana Tuhan menggunakan cara itu adalah merenungkan, membaca, mendalami Alkitab. Kalau Anda nggak ngerti, Anda bisa datang ke pendeta Anda dan bertanya, apa maksud dari Alkitab ini? Atau Anda juga bisa bertanya di kolom komentar di khotbah saya ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang saudara tidak paham, silakan Anda memberikan pertanyaan-pertanyaan di channel saya, boleh. Saya pasti akan jawab saudara. Kita akan diskusi di situ dengan baik. Dan saya yakin saudara akan diubahkan kalau Anda membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang keempat, wow, luar biasa saudara. Alkitab bukan cuma menyatakan isi hati Tuhan, di mana kita belajar tentang isi hati Tuhan, tentang pikiran Tuhan. Alkitab bukan cuma menyatakan kesalahan kita. Alkitab bukan cuma memperbaiki, tapi lihat. Sempurna Alkitab ini bagi kehidupan rohani kita. Perhatikan. Yang keempat, Alkitab berkata mendidik orang dalam kebenaran. Apa yang dimaksudkan mendidik orang dalam kebenaran? Alkitab akan memimpin saudara dan saya. Alkitab akan memimpin kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di mana Roh Kudus akan memakai Alkitab untuk mengarahkan kita ke jalan yang benar. Saya kasih ilustrasi. Kalau saudara pernah lihat kereta api, baik itu di televisi atau pernah naik kereta api itu jalannya nggak akan pernah keluar dari rel. Berani keluar dari rel, habis kecelakaan. Alkitab itu buku petunjuk kita loh saudara. Kalau saudara beli HP baru untuk mengetahui komponen-komponen, fungsi-fungsi, tombol-tombol di dalam HP Anda, maka perlu buku petunjuk. Alkitab itu buku petunjuk kita, mengarahkan kita untuk jalan benar. Apa yang salah, apa yang benar, itu dinyatakan oleh Alkitab. Saudara, saya mau pastikan orang yang bicara besar tentang kehidupan tanpa mendalami Alkitab itu pasti sombong. Saya mendapatkan banyak sekali orang-orang jago banget memberikan nasihat Alkitab. Memberikan nasihat firman Tuhan. Seolah-olah dia jago sekali. Master teologi, dokter teologi. Padahal kehidupannya tidak pernah merenungkan Alkitab. Dia sedang mengarahkan hidupnya pada jalan yang salah, saudara. Jadi Anda lihat. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk mencintai Alkitab. Alkitab Anda belajar tentang isi hati Tuhan. Tentang pikiran dan perasaan Tuhan. Ketika saudara sudah mulai memahami hati dan pikiran dan perasaan Tuhan,
saudara akan dinyatakan kesalahan saudara. Seperti apa saudara di hadapan Tuhan. Kemudian dengan rendah hati kita berkata, Tuhan, perbaiki kelakuan saya. Maka Alkitab mulai akan merombak hidup kita. Merombak kerohanian kita untuk menjadi lebih baik. Dan yang keempat, firman Tuhan akan membawa saudara pada jalan yang benar. Hidup dalam kebenaran. Jika saudara rindu untuk belajar firman Tuhan, rindu untuk belajar bertumbuh terus di dalam Tuhan, Anda bisa klik foto saya, atau Anda bisa subscribe, like, dan share. Kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Nama Yesus boleh dimuliakan. Amin.